kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dah bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dah bercukup, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Oke baik Panci-Pica dulur-dulur dimanapun berada dan kita kembali lagi masih bersama dengan kawan-kawan sahabat juang Indonesia. Dan kita masih ngomongin soal dedikasi untuk negeri ya. Dan ini banyak sekali banyak sekali sharing mengenai edukasi juga ada di sini. Dan juga membuka mindset kita mudah-mudahan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini ya. Ya, kita masih bersama dengan foundernya yaitu Ado. Iya, ada Kak Aryadi Ali Usman MPD dan juga ada Mbak Resti Oktarina SD dan juga ada Mas Safrawi juga ya. Dan ini kembali mengulik mengenai sahabat juang Indonesia. Untuk saat ini jumlah anggota atau pejuangnya ada berapa nih? Jadi untuk saat ini lebih kurang pejuang sahabat juang Indonesia itu ada 90 orang. Wih banyak ya. Itu tersebar dari beberapa daerah. Aha. Bahkan ada yang di luar negeri seperti itu. Iya. Aha. Jadi mereka tuh qadarullah telah merasakan manfaat ya seperti itu. Manfaat dari berjuang dan sekarang telah memetik manfaatnya seperti itu. Iya, Dan qadarullah ada satu orang yang lulus beasiswa Oh. Dia di mau luar. Mhm. Beliau itu satu kampus dengan Ustadz Adi Hidayat seperti itu. Wah, luar Dapat biasa beasiswa nih. itu. Jadi qadarullah ada juga yang kerja di Jepang. Yang awalnya dia itu aktif, dia seorang bidan. Walaupun dia bidan tapi dia tetap menyempatkan diri hadir bersama SJI dan sekarang beliau ada di Jepang seperti itu. Aha. Dan mereka masih aktif melalui jarak jauh ini bagaimana nih? Bahkan mereka sharing Aha. gitu. Mereka tetap juga berinfak, Kak aku mau titip ya untuk sahabat juang Indonesia. Oke. Oh boleh dengan senang hati. Kak aku mau share ini ya. Oh boleh dengan senang hati. Jadi kita tuh tidak membatasi siapapun yang mau bergabung. Jadi kita tuh bebas usianya. Ada anak SMA juga ada. Bahkan kemarin tuh ada yang gabung dari SD. Oh, ada sudah SD udah Udah bisa gabung nih ya. gitu, SD, SMP, SMA. Aha. Ya udah yang masih kuliah, yang udah bekerja, bahkan ada yang sudah punya cucu ya. Iya benar. Mereka juga mau ikutan. Mereka, Iya. Kak aku senang loh ini kegiatan sosial gitu. Aha. Bahkan anaknya ikut sahabat juang Indonesia, qadarullah orang tuanya, emak-mbaknya pun Ikut juga juga. ikutan. Aha. Kadang Kak Ari nanti kalau berbagi nasi di hari Jumat, nanti papa bawa mobil ya. Jadi Oh. orang tuanya bawa mobil gitu. Ada yang intinya Aha. alhamdulillah sah. Jadi semua kalangan bisa ikutan bergabung di situ. Betul. Terpenting nawaitunya ya. Betul. Ya semuanya harus sama nih di sini. Benar, Bang. Jadi Karena- ini yang beda sama yang lainnya. Oh, begitu. Terkadang kan hanya mahasiswa gitu Iya. kan. Jadi kita tuh bebas siapapun yang mau bergabung, yang penting niatnya khairunas anfa'uhum linnas, Wah, baik-baik manusia itu. yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba Iya, dalam kebaikan kebaikan. seperti itu. Oke baik, jadi ini ladang pahala sekali ya kalau kita bergabung di Sahabat Juang Indonesia ini. Nah ini mengenai program, ini kan 2024 mau berlalu nih, tinggal hitungan minggu lagi kita akan meninggalkan 2024. Nah untuk 2025 program apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Sahabat Juang Indonesia? Iya, jadi sekarang sih sudah berjalan ya program baru sebenarnya, ada yang inovasi baru. Jadi kita tuh ada namanya UMKM Binaan Sahabat Juang Indonesia. Jadi ada madu, namanya Sahabat Lebah Indonesia. Oke. Jadi kan anak binaan Keren. Sahabat Juang Indonesia seperti itu. Ada juga yang teman-teman kita yang kita bina itu lele, usaha lele. Jadi mereka tuh support lele-lele, Oh. lele ya, yang perjual lele. Jadi mereka tuh yang suppliernya. Jadi tim-tim Supplier. kita supplier di
warung-warung lele. Jadi kalau Iya. teman pro Empat, empat lele. yang punya warung lele atau Pecel ada lele. rekomendasi untuk tempat lele yang bisa kita supply, boleh diaturin untuk Iya. karena kan kita kan harus kuat segalanya ya, Aha. kuat akidah, kuat ekonomi pun Iya, gitu. benar. Jadi kita tuh menguatkan ekonomi relawan kita juga. Oke, Iya, baik. benar. Dan ini artinya ada program lele ini kayak ini ya, usaha yang Iya. dilakukan juga di sini. Iya, ada pemberdayaan seperti itu. Ini pemberdayaannya dilakukan oleh teman-teman sahabat juang yang kemudian dikelola, Mm-mm. yang hasilnya juga akan ini dikelola juga. Mm-mm. Ini untuk kesejahteraan relawannya gitu ya. Mm-mm. Nanti ada untuk mereka yang memang fokus di sana, terus ada nanti untuk sahabat juang Indonesia seperti itu. Jadi banyak sekali segmen ya yang dilakukan di sini. Jadi bisa melatih jiwa usahanya juga ya di sini ya, Kayak secara semalam. tidak langsung. Kayak semalam Bang Ilham kan Aha. semalam kan teman-teman kan istirahat di yayasan, Aha. pulangnya pagi gitu kan, jadi bobok di sana. Nah akhirnya kan biasa tuh kalau teman-teman laki-laki ngumpul kan, oh ngapain gitu kan. Akhirnya mereka cerita gimana kalau buka usaha, ini ada mau buka ayam geprek lah, ada buka inilah, nanti kita ini nih. Akhirnya tercetus lah, insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita akan buka juga apa namanya nasi geprek, ayam geprek ya, Oh, ayam nasi geprek ayam juga. geprek seperti itu. Ada Masya Prawi juga ya, yang Masa Prawi juga di penggiatnya sana. di situ ya. Kami kalau mau beli handphone tinggal bilang beliau Oh, gitu. Butuh pajak handphone. kredit pajak. Iya. Tetap uji masa Prawi nak ngujung itulah ya. Jadi artinya di sini semua kalangan bisa ikutan ya. Iya. Seru sekali nih kita bisa beramal, bisa juga berwirausaha di sini ya. Kekeluargaannya bagaimana nih sejauh Iya. ini? Kalau kekeluargaannya tuh lah kayak adik-beradik. Itu lain bemak dengan mbaknya yang lainnya. Lain mak mbak. Tapi keakraban ini sudah sudah sangat kayak kekeluargaan begitu. Iya, yang Iya. pastinya Bang, ketika teman punya usaha kita harus support. Support. Kayak kita kan punya nih ada teman yang dia seorang apa ya, yang ahli bekam ya, yang udah sertifikasi ya, ada certified-nya. Jadi kita tuh bantu promosiin dia gitu, dan bahkan kita pun di bekamnya. Bahkan Kak Ari, siapa teman-teman relawan yang aktif, insya Allah dia akan dapat bekam gratis dari saya gitu. Jadi emang saling support gitu. Begitu. Ada yang ahli bekam, ada yang juga jual-jual herbal. Ini suara apa ya ini ya? Oke, baik. Berdenging ya. Ini kayak ada suara handphone yang hidup. Handphone siapakah yang hidup? Ini kayak emasnya nih. Handphonenya enggak? Enggak ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali mengenai Ramadan. Ini Ramadan kan udah deket nih. Ya insya Allah di awal tahun juga akan kita sambut. Mungkin dari Sahabat Juang Indonesia kalau di momen Ramadan ada program spesial yang dilakukan. Oke, silakan Mbak Resti, mungkin ada pengen yang diinformasikan. Kalau Ramadan insya Allah tetap ya bagi-bagi takjil sebelum berbuka puasa. Terus tetap mengaji tahfiz. Iya. Khataman Al-Qur'an. Iya, hataman Quran biasanya ditambahin. Oh, Taman Al-Quran juga di Iya, situ. dalam grup kami juga ada. Tarhib Ramadan yang pastinya. Iya, tahrib Ramadan yang penting itu kami bertemu kembali sama-sama. Buka ya. bersama. Buka bersama. Benar-benar kekeluargaannya kental banget kayak itu. Terus apalagi Berbagi takjil itu tetap biasanya bagi ya. Al-Quran sama Iqra keliling ya kita ya seluruh Nusantara kita kirim sampai ke Jogja kemarin ya. Oke. Ke Arya, ke Riau ya, yang terpencil yang mungkin belum mampu untuk membelinya. Jadi di sini juga banyak sekali ya inovasi program yang dilakukan. Iya, Bang. Ya, ini saya menyoroti mengenai berbagi Al-Quran apa tadi yang Nusantara itu tadi sampai ke Nusantara. Iya. Ini bagaimana nih programnya? Iya, jadi itu namanya tema itu berbagi wakaf Iqra dan Al-Qur'an untuk Nusantara gitu. Jadi kita tuh apa ya, mengumpulkan para mewakif untuk berwakaf Al-Qur'an ataupun Iqra, dan nanti kita sebarkan di seluruh Indonesia seperti itu. Kalau di Sumsel udah semua insya Allah. Terus kita kemarin udah di Lampung, udah ke Riau, udah ke Jogja dan sebagainya seperti itu. Di Jakarta juga. Bahkan kemarin udah titip sama teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi kita punya relawan, Dek nanti ke Ari transfer ya. Antum yang beliin Al-Qur'annya, beliin Iqra-nya di sana. Kita juga punya chapter di Jogja. Jadi ada Sahabat Juang Indonesia chapter Jogja. Itu teman-teman mahasiswa yang di sana. Yang awalnya dia tuh relawan kita di sini, qadarullah beliau
udah pindah hijrah ke sana dan beliau izin mau buka di sana. Dan ternyata excited para mahasiswa perantau mereka mau bergabung karena kalau di sana tuh lebih fokus kepada di pendidikannya. Jadi mahasiswa tuh ngumpul, mereka diskusi tentang literasi seperti itu kan dan sebagainya. Tapi kita juga ada program sama seperti kita kayak berbagi nasi di hari Jumat, mereka juga ikutan di bulan puasa, sharing-sharing tentang penguatan kerelawanan dan sebagainya seperti itu. Jadi alhamdulillah Bang Ilham semakin meluas manfaatnya, insya Allah dengan program-programnya yang insya Allah akan terus berupdate ya, menyesuaikan dengan zamannya. Yang tadi aku bilang yang awalnya nggak ada program ekonomi, qadarullah kita mau buat program ekonomi untuk penguatan ekonomi kita semua, ekonomi umat seperti itu. Baik, nah ini kembali lagi nih mengenai Sahabat Juang Indonesia, struktur organisasinya bagaimana nih susunannya? Iya, kalau strukturnya itu saya sebagai pendiri ya. Yang punya yayasannya. Terus kalau saat itu ketua tuh Kak Rizka. Kak Rizka tuh berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Itu ketuanya perempuan. Jadi ini ketua pertama perempuan. Ada ya? Iya, yang sebelumnya tuh ada laki-laki, ada Om Hanif. Om Hanif itu sapaan anak saya ya. Ada Kak Hanif, ada Kak Tegar dan Kak Rizka. Jadi ada tiga generasi ketua. Yang awalnya kita tuh nggak punya ketua. Yang awalnya dari saya gitu kan. Dan mulai saat itu udah mulai merapikan kepengurusan dari struktur ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, divisi apa gitu. Jadi semuanya tuh sudah terprogram seperti itu. Bahkan tadi yang hal-hal kayak relawan, ini Kak aku mau gabung jadi relawan ini boleh, kayak ada di bidang media, ada yang di bidang mau kayak di berita, jadi mereka yang fokus ke berita seperti itu. Oke, baik. Dan ini setiap kali ada program yang dilakukan, apakah juga ada pembagian divisi masing-masing untuk menugaskan kayak bidang-bidang yang tadi disampaikan juga untuk di Sahabat Juang Indonesia ini, bidang atau divisi yang ada apa aja tuh? Iya, jadi kalau divisi kan ada nih, ada program, ada humas gitu kan. Dan ketika kita mau ada acara gitu, jadi kita tuh share ke grup besar gitu, ke grup yang seluruh relawan ada. Siapa sih yang bersedia? Mungkin dia mau jadi seksi acara gitu kan, mau jadi MC-nya, mau jadi moderatornya, atau mau jadi dirijennya, atau mau jadi pembaca Al-Qur'annya atau doanya. Itu kita share ke grup besar. Karena kan kita punya grup yang pengurus gitu. Setelah itu kita share ke grup besar. Ini Kak aku mau jadi panitia acara ini, boleh gitu. Jadi alhamdulillah mereka tuh sangat bersemangat. Yang tadi aku bilang jangan takut salah, jangan takut belajar. Aku belum bisa Kak, kita belajar. Inilah panggung kita, inilah proses kita belajar sepanjang hayat. Mungkin di sini teman-teman belum bisa atau belum mahir. Mungkin selama ini akhirnya karena sering tampil akhirnya terbiasa, bahkan luar biasa. Kemarin itu aja anak-anak SMA itu namanya Dek Nisa Anissa ya, masih SMA, dia udah kita beri amanah untuk menjadi moderator di Zoom meeting yang ketika corona ya gitu. Jadi pada saat itu tuh bahkan orang bilang siapa itu, kok keren banget tuh gitu. Kuliah di mana? Kita bilang oh itu mahasiswa. Tapi dengan cara berbicaranya, dengan meyakinkan orang gitu. Intinya tuh perfect banget. Bahkan banyak teman-teman itu siapa ya? Bahkan peserta pun bingung. Wah keren loh itu namanya moderatornya keren gitu. Aku bilang itulah dek proses belajar sepanjang hayat. Kita nggak boleh menyerah duluan, walaupun mungkin semangat salah atau mungkin pun gugup, takut gitu kan. Kita harus tetap percaya diri kita, karena ilmu itu ada gitu. di mana-mana ya. Tidak cuma di bangku sekolah, ilmu itu di sekitaran kita pun ada begitu. Jadi ini juga menjadi tempat untuk mengasah skill atau juga minat bidang, termasuk juga tadi dikembangkan melalui langsung terjun ya menjadi moderator. Ada juga ketika nanti ada acara siapa yang bersedia untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan. Artinya di sini lengkap sekali nih kalau di Sahabat Juang Indonesia nih. Alhamdulillah. Kita beramal bisa, kita juga bisa menambah wawasan juga ya di sini ya, menambah ilmu dan juga menambah relasi juga bisa karena banyaknya teman-teman yang bergabung di sini. Dan mengenai bergabung, tadi dibocorkan sedikit bahwa nanti akan ada open recruitment untuk menjadi pejuang di Sahabat Juang Indonesia. Ini kapan nih momennya akan dibuka? Iya, ini udah dibuka nih, tapi yang acara tatap mukanya itu di tanggal 25 Desember 2024.
udah dekat banget ya. Iya. Dekat banget, insya Allah teman-teman yang bergabung kami ucapkan Persilakan, selamat. iya. Nanti kita ketemu ya di Iya. 2000 Desember. Semoga betah di rumah kita. Semoga betah. Yang pastinya Keluarga kita besar kita. sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling ngingatin dalam kebaikan dan Iya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasabil haqq wa tawasobis sabr. Seperti itu. Jadi yang aku sering bilang sama teman-teman, kita nggak tahu amal mana yang bisa bawa kita ke surga. Mungkin dari kita memberi minum orang yang kehausan di jalan, atau mungkin kita menyapa teman-teman yang lagi jauh, apa kabar gitu kan, lewat via WA ataupun telepon. Mungkin selama ini dia rindu sama kita, hanya dia, oh iya ya, oh teman aku masih ingat sama aku gitu. Jadi kan mungkin dia bahagia gitu kan. Mungkin dari kita menyingkirkan ranting di jalanan, berbagi nasi dan sebagainya, karena kita nggak tahu tadi, kita nggak tahu sholat kita gimana ya, apakah diterima atau tidak gitu kan. Tapi kita berdoa sama Allah semoga diterima seperti itu kan. Bagaimana ngaji kita, yang penting aku bilang apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi. Iya, benar. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali lagi ya mengenai Sahabat Juang Indonesia ini, tapi itu tadi waktu yang akhirnya akan memisahkan kita kembali. Karena saat ini sudah 51 menit melanggar jam 9 pagi. Sebagai penutup, masing-masing ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, baik yang lagi monitor di Pro 4 FM Palembang melalui 88,4 MHz atau yang menyaksikan siaran kita di channel YouTube Pro 4, apa yang pengen disampaikan? Boleh Kak Saprawi yang pertama. Oke. Silakan pesan-pesannya atau motivasinya. Boleh. Pesan-pesan dari Kak Awi ya, apa ya, tetaplah untuk berbuat baik kepada sesama gitu kan, agar lebih bermanfaat buat sesama manusia gitu. Itu saja sih dari Oke. Pokoknya jangan pernah lelah untuk berbuat baik ya, Mas Saprawi ya. Selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, salah satu yang harus kita lakukan itu tadi, berbuat baik. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mbak Resti, apa yang pengen disampaikan? Tetap semangat, tetap berbuat apapun itu, jangan pikirkan kata orang. Kan banyak yang omongan-omongan miring kan, tapi kita tetap lurus. Apa yang kita bisa perbaiki kita perbaiki, apa yang kita bisa perbuat ya kan? Dan kita serahkan saja sama Allah. Kita nggak tahu kan kita diterima apa enggak, yang penting kita ikhlas. Penting Allah tahu isi hati kita ya. Iya, yang penting kita ikhlas dan kita tuh berbuat semampu kita. Jangan setengah-setengah kayak itu. Begitu. Jadi semuanya harus fight gitu ya, harus full. Iya. Kalau bahasa Palembangnya tuh jangan nanggung. Iya. Ada lagi mungkin tambahnya? Oh iya Kak Ari, kalau bisa yang kita keliling yang pelatihan public speaking ibu-ibu dari masjid ke masjid bisa kami lanjutkan. Iya, nanti. oh begitu, ada juga kami ya. kemarin kesana ya Kak Arya, kita ngajarin ibu-ibu ngajian itu public speaking satu persatu malah. Begitu ya. Iya. Jadi antusiasnya juga ada di situ. Iya, banyak yang tertarik. mau kembali kayak itu. Karena penting sekali untuk public speaking ini berguna untuk kita komunikasi ya dalam sebuah aktivitasan. Oke. Kalau dari foundernya apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Nggak nyangka ya, qadarullah, alhamdulillah bahagia banget bisa bertumbuh, belajar, yang pastinya belajar, bertumbuh dan berdampak di Yayasan Sahabat Juang Indonesia. Qadarullah, Bang Ilham kemarin Yayasan Sahabat Juang Indonesia itu udah menasional ya, karena alhamdulillah saya kemarin di 2023 tuh menjadi penyuluh anti korupsi kreatif dan inspiratif 2023, itu mewakili Yayasan Sahabat Juang Indonesia. Diambil 10 besar se-Indonesia. Waduh, kita tepuk tangan dulu dong, karena ini sebuah prestasi juga nih yang didapatkan oleh Sahabat Juang Indonesia Palembang ya. Jadi alhamdulillah udah bisa apa ya, insya Allah kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat lagi ke Yayasan Sahabat Juang Indonesia, karena kita juga udah punya rekening sendiri ya, Yayasan Sahabat Juang Indonesia, dan alhamdulillah pun kita apa ya, terus mensosialisasikan tentang integritas, bagaimana caranya kita jauh dari korupsi seperti itu. Jadi tapi yang pastinya saya selalu bilang, jangan lelah untuk berbuat baik, semangat lillah, Allah gitu. Intinya Allah terus. Nah, jangan mikirin apa ya, orang lain yang berprasangka buruk tentang kita. Oh, nanti kamu ini sombong loh,
apa posting-posting di Instagram, di ini nanti ria gitu. Nggak usah pikirin karena niat kita karena Allah. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya tahadus bin ni'mah. Kita boleh menampakkan kebahagiaan kita, boleh menampakkan kebahagiaan untuk memotivasi teman-teman lainnya. Bukan emang tadi ria, nggak ada ria sedikit pun. Aku bilang ini emang pure untuk syiar agama Allah, pure untuk syiar yuk kita sama-sama watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Syiar sama-sama untuk fastabiqul khairat seperti itu. Intinya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk pendengar kita apa yang tadi yang sudah banyak sekali kita obrolkan selama kurang lebih 60 menit ke belakang. Dan ya, karena waktunya udah habis nih kita harus pamit. Mudah-mudahan nanti akan disambung next episode ya. Insya Allah. Di obrolan komunitas. Ya, dan sampaikan salam saya untuk teman-teman lainnya yang ada di Sahabat Juang Indonesia. Dan yang pasti mudah-mudahan selalu menginspirasi, mudah-mudahan selalu menjadi jembatan menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.